Halo teman-temanku pejuang P3K. Terima kasih ya kepada teman-teman semuanya. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman itu yang bertanya-tanya, kenapa kok P3K ini belum selesai-selesai? Kenapa kok yang gelombang 2 itu diperpanjang lagi? Kenapa yang tahap 1 itu belum selesai juga? Mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya seperti itu dan banyak keluh kesal yang teman-teman sampaikan. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa di like, komen, subscribe dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru di channel Arik Channel ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, subscribe dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Di sini ada kabar gimana ya, gembira atau tidak ini belum tahu ya saya ya. Untuk teman-teman semuanya ya, honorer yang lulusan SD hingga S1 yang tidak lulus ada formasi pada seleksi P3K 2024 akan ditampung pada jenis jabatan ini. Ini apa ya? Surat ini atau berita ini berita hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 ya. Tepatnya itu jam 14:54 web. Berarti kurang lebih jam 3 kurang sedikit ya. Jam 3 sore kurang sedikit. Pemerintah terus mengupayakan penyelesaian penataan tenaga honorer pada seleksi P3K 2024 yang tahapannya masih berlangsung. Sejumlah kendala yang muncul di berbagai dengan ragam upaya pemerintah untuk segera menuntaskan penataan tenaga honorer. Nah, di sini ini kan dari awal akhir 2024 ya, tanggal 31 Desember 2024 sampai sekarang ini kan masih berjalan terus kan. Mungkin teman-teman juga tidak sabar ya. Kenapa kok selalu diulur terus apa itu beritanya kok begini begitu seperti itu. Mungkin teman-teman berpikirnya itu berpikir negatif ya. Jadi untuk teman-teman semuanya marilah kita berpikir dengan positif bahwasannya Menpan RB itu menata dengan baik bagaimana caranya biar teman-teman itu bisa keangkat P3K semuanya. Tidak terkecuali ya. Jadi untuk teman-teman marilah kita berpikir positif, terus berdoa, carilah berita dengan baik, informasi dengan baik. Jadi teman-teman itu tahu gimana gitu. Dalam hal ini Menpan RB Rini Widiatini menegaskan bahwa pemerintah dan DPR RI telah komitmen untuk mengangkat sebanyak 1,7 juta honorer database akan menjadi P3K. Nah, teman-teman ini ya, saya ulangi lagi ya, biar teman-teman semakin jelas dan paham. Dalam hal ini Menpan RB Rini Widiatini menegaskan bahwa pemerintah dan
DPR RI telah komitmen untuk mengangkat sebanyak 1,7 juta honorer database BKN menjadi P3K. Dengan adanya komitmen ini, Menpan RB menegaskan bahwa semua instansi pemerintah pun wajib menjelaskan upaya tersebut atau menjalankan upaya tersebut. Jadi di setiap wilayah atau di setiap provinsi, kota maupun daerah itu kan jumlahnya berbeda-beda ya. Jadi itu nanti yang honorer yang masuk database itu akan menjadi P3K. Itu yang teman-teman, kalau teman-teman itu terdata berarti teman-teman masuk P3K. Jadi untuk seluruh instansi pemerintah wajib punya pemahaman yang sama. Terkait ini, tegas Rini Widiatini dikutip dari laman resmi Kemenpan RB Jumat 2004 Januari 2025. Salah satu kendala yang muncul selama ini adalah kurang maksimalnya pemerintah daerah atau Pemda mengusulkan formasi P3K. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, kenapa P3K itu terhambat atau diolor-olor pengumumannya belum pasti, kurang jelas. Nah, penyebabnya ini. Penyebabnya itu dari Pemda ya. Dari Pemda itu mungkin sebagian ada yang sudah mengusulkan dan sebagian juga belum mengusulkan formasinya. Jadi dari Menpan RB atau BKN juga itu masih bingung. Kalau sudah ditutup, nah ditutup atau sudah dikunci, sedangkan di instansi itu masih banyak yang butuh tenaga atau butuh P3K, itu kan nanti yang rugi juga dari pemerintah itu sendiri dan teman-teman juga seperti itu. Jadi mungkin ini dari Menpan RB ini memberi kesempatan teman-teman yang belum terdaftar atau belum daftar itu buru-buruan suruh daftar seperti itu ya, sehingga sebanyak 1,7 juta honorer database BKN tak semuanya bisa mendapatkan formasi. Sebagai catatan, pada seleksi P3K 2024, jumlah formasi jabatan yang disiapkan pemerintah hanya 1,1 juta. Namun demikian, pemerintah telah mengambil langkah untuk tetap menyelesaikan honorer yang tak mendapatkan formasi dengan mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini mungkin teman-teman itu masuk database atau tidak, ini saya juga belum tahu. Untuk teman-teman pejuang P3K, pokoknya kita berdoa dan berpikir positif biar mempunyai jalan yang jelas gitu ya. Oleh karena itu, untuk sementara dalam proses penataan ini, pemerintah telah menyiapkan formasi tampung bagi honorer lulusan SD
hingga S1 yang tak memiliki formasi jabatan. Nah, untuk teman-teman pejuang P3K, saya ulangi lagi, oleh karena itu, untuk sementara dalam proses penataan ini, pemerintah telah menyiapkan formasi tampung bagi honorer lulusan S1 dan lulusan SD sampai S1 yang tak memiliki formasi jabatan. Selengkapnya, berikut jabatan untuk formasi tampung honorer database BKN yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman, selama teman-teman mendaftar terus belum mempunyai formasi, nah di sini Menpan RB juga mempersiapkan tempat-tempat teman-teman yang terdaftar terus belum dapat formasi ya. Jadi untuk teman-teman semuanya formasinya seperti ini ya. Mungkin di berita-berita lainnya ini sudah selalu disinggung ya. Jadi formasinya yaitu pertama pengelola umum operasional untuk kualifikasi SD SLTP. Terus pengelola umum operasional untuk kualifikasinya SD atau SLTP. Terus penata layanan operasional untuk kualifikasi minimal S1 ya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman pejuang P3K, honorer yang tidak memiliki formasi sementara akan diselesaikan pada keempat jenis jabatan tersebut sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Di sini ya terakhir Rini Widiatini kembali mengingatkan semua pihak untuk komitmen menjalankan amanat UU ASN nomor 20 tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, tenaga honorer database BKN yang 1,7 juta wajib diselesaikan menjadi P3K. Itu kata Rini ya. Jadi semuanya itu masih berproses ya. Nah, saya juga mengingatkan kembali agar komitmen untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini termasuk kepala-kepala daerah yang nanti akan dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN. Pungkasan Menpan RB hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 tepatnya jam 14.54 web seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman itu ya mudah-mudahan video-video yang dikasihkan Arik Channel bermanfaat atau berguna bagi teman-teman semuanya. Cuma info sekilas dan mencari info yang terbaru. Jadi mudah-mudahan Arik Channel ini bisa memberikan berita-berita tentang P3K yang terbaru. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pejuang P3K.